wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Berbuat baik kepada ibu. Ayat itu tidak disebutkan wa barran bi walidati, dan berbuat baik itu tidak disebutkan wa barran bi walidayhi, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa awalnya berbunyi demikian? Satu kata ini, walid, walidah, walidayya. Bedanya apa? Walid ayah, walidah ibu. Kadang kalau dalam Quran juga pakai istilah ummi. Tetapi kenapa ayat ini tidak secara langsung menggunakan ungkapan ummi, tapi menggunakan ungkapan walidati, artinya ibuku. Tetapi di sini lebih tegas yang telah melahirkan, karena dari kata ini juga muncul istilah maulid. Apa itu maulid? Kelahiran. Jadi, dan berbuat baik kepada dia yang telah melahirkanku, kalau secara harfiah begitu. Dan berbuat baik kepada dia yang telah melahirkanku. Kenapa dia, Nabi Isa alaihissalam, tidak berkata dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Ini menandakan bahwa beliau lahir tanpa seorang ayah. Ini pengakuan dari sang tokoh yang bernama Isa putra Maryam. Dan Al-Quran sendiri, Allah sendiri menegaskan beliau disapa dengan sebutan Isa ibn Maryam. Dan aneh juga kenapa disandarkan pada nama perempuan, tidak disandarkan pada nama laki-laki. Di sini ada saling cross check. Pengakuan sang tokoh yang bernama Isa, dia berbuat baik hanya kepada ibunya. Dan Allah sendiri menegaskan dia adalah putra sang perempuan. Makanya Quran menyebut Isa ibn Maryam. Dan Maryam sendiri juga menegaskan siapa dirinya. Walam yamsasni basar. Apa itu maksudnya? Dan aku belum pernah mengenal, belum pernah tersentuh seorang laki-laki pun. Ini saling cross check. Siapa Maryam, dia berkata apa? Siapa Allah, dia berkata apa? Dan siapa itu Isa, dia berkata apa? Saling cross check. Disinilah Al-Quran itu. Bahkan apa yang dikatakan oleh Sayyidah Maryam sendiri, dia berkata, qalat, telah berkata dia, yakni Sayyidah Maryam, anna yakunu li ghulam. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin aku punya seorang putra, walam yamsasni basar, dan aku belum pernah tersentuh seorang bashar, laki-laki, walam akum baghiya, dan aku bukan seorang pezina. Ini pengakuan dari beliau, aku bukan seorang pezina. Sementara ulama-ulama Bani Israel di zamannya, dia berkata, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, makana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu itu bukan seorang penjahat dan ibumu juga bukan seorang pezina. Nah, di sini ayatnya sama-sama menggunakan ungkapan baghiyah, yang satu keluar dari lisannya Sayyidah Maryam, yang satu keluar dari lisannya orang-orang yang menuduhnya di masa kehidupan beliau. Disinilah kita baru disadarkan
ayat yang berkaitan dengan tidak ada kontroversi, tidak ada kontradiksi, bahkan saling menguatkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca ayat ini memang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah ini sekali lagi bukan sekedar klaim sepihak, bukan sekedar informasi internal, tapi dikuatkan dengan informasi eksternal. Saya kebiasaan ya, kalau mau membahas sesuatu itu saya nggak mau sekedar ngomong tanpa membawa data. Kalau saudara panjenengan semua lihat ini gambar apa? Hah? Saya balik sekarang. Ini gambar apa? Tulisannya apa? Tulisan Jawa atau tulisan Arab? Tulisannya Arab. Kalau ini dibaca, ini namanya ad-didaskuliyah. Apa itu ad-didaskuliyah? Sampean pasti nggak mungkin bisa jawab itu. Ad-didaskuliyah ini istilah khas bahasa Arab yang sebetulnya bukan asli bahasa Arab, tapi aslinya adalah bahasa Latin yang diarabkan dari kata didaskalia apostolorum, diarabkan menjadi ad-didaskuliyah atau ad-daskuliyah. Nah, di buku ini kebetulan saya beli di Mesir. Daskuliyah au ta'limur rusul, maksudnya pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul, ungkapan kata rusul di sini itu bukan bermakna rasul dalam tradisi Islam yang membawa kitab suci yang disampaikan kepada para umatnya, bukan. Meskipun pakai istilah rusul di sini, tapi yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi Isa menurut tradisi mereka. Jadi istilah sahabat bagi Nabi Isa menurut tradisi saudara kita non muslim itu disebut dengan ungkapan rusul dalam tradisi Arab. Dan bahasa di Indonesia juga begitu. Makanya disebut Rasul Paulus, iya kan? Rasul Petrus. Itu bukan berarti dia membawa kitab suci, bukan, tapi dia sahabat. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam menyebut sahabah. Sayyidina Abu Bakar disebut sahabah. Jadi ada dua istilah yang beda. Dan istilah rasul sekali lagi ini bukan maknanya 25 rasul itu, bukan, tapi sahabat-sahabat mereka mengajarkan apa dalam buku ini. Dan ini diterjemahkan dalam versi bahasa Arab oleh Al-Qadis Markus Dawud. Namanya saja sudah Markus Dawud. Nah, di sini ada fotonya. Fotonya ulama kita bukan? Bukan. Meskipun berjenggot, lebat, bukan ulama kita. Kenapa saya bicara begini? Supaya kita ini jangan melihat sesuatu itu dari casing. Ini pelajaran sederhana, tapi ini mendidik kita. Kebanyakan kita kalau ada tulisan Arab itu identik dengan Islam, betul tidak? Bahkan supermi tulisan Arab kalau ada di jalanan, kalau nggak paham diambil jatuh. Kenapa? Dianggapnya itu bagian dari Quran karena tulisan Arab. Jangan begitu. Jadi ini fakta real ya, tulisannya Arab. Dan namanya siapa? Al-Baba Tuwadrus Ats-Tsani. Namanya Al-Baba Tuwadrus Ats-Tsani. Maksudnya ini adalah Paus Theodorus kedua. Jadi Paus itu bukan hanya Katolik, ini yang ortodok, ini ortodok Koptik ya, dari Mesir. Dan ini ada kaitan dengan kita, dengan Islam. Loh, kok bisa begitu? Bukankah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah? Maksudnya apa? Sayyidah Maria dari Koptik Mesir. Dan ini ada hubungan dengan ini.
sebetulnya. Ini tradisi yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, di buku ini ada penjelasan. Ini ada kaitan dengan tahun miladiyah. Apa itu tahun Masehi, ya toh? Di bab yang ke-18, Al-Babu Tsamin Ashar, bab yang ke-18, ya. Saya membaca ini ada hubungan dengan Quran sebetulnya. Karena kalau kita bicara hanya Quran saja, saya bicara Quran saja, itu hanya sekedar pokoknya diimani, selesai. Tapi kalau sudah saya bandingkan begini, ini bukan sekedar iman, tapi logika bicara, nalar kita bicara, tradisi akademik semakin dikuatkan. Karena saya tahu yang hadir di sini kebanyakan ini generasi Gen X semua. Dan saya sadar sesadar-sadarnya, karena ini direkam, maka yang pasti mendengar apa yang saya sampaikan ini generasi Gen Z, mereka akan tahu. Saya tidak tahu kenapa masjid itu sebagian besar generasi Gen X. Generasi Gen Z lebih suka dengan sifatnya apa? Dunia maya. Jadi saya membayangkan yang hadir di sini Gen X itu dari semua wilayah. Meskipun saya tidak bisa melihat mereka, tapi saya bayangkan di sini banyak generasi Gen Z. Ya, jangan sekedar cari konten saja. Kalau sekedar konten, nanti itu habis, hilang semua data. Tapi kalau sudah berupa buku, nggak ada yang hilang. Nah, di sini apa yang disebutkan? Pada bab yang ke-18 disebutkan, ya ihwatana tahfudhu fi ayyamil a'yad allati hiya Aidul Milad. Tahu maksudnya? Bahasanya Arab ini. Ini ada ungkapan Aidul Milad. Apa itu Aidul Milad? Aid itu arti harfiahnya apa? Hari raya. Milad itu artinya kelahiran. Jadi di Timur Tengah tidak dikenal istilah Natal. Karena Natal itu istilah bahasa Latin. Kalau saudara mendengar istilah Natal itu tradisi apa? Ya tradisi Latin. Karena bahasa Latin itu Dies Natalis, ya kan? Dies Natalis kampus A, kampus B, pakai istilah Dies Natalis. Karena bahasa Latin. Kalau di Timur Tengah tidak pakai istilah Dies Natalis, tapi pakai istilah Milad. Sama dengan bahasa kita Maulid, ya kan? Artinya apa? Kelahiran. Jadi di sini disebutkan, wahai saudara-saudara kami, peliharalah hari-hari perayaan allati hiya Aidul Milad Arab. Artinya yakni hari raya kelahiran Tuhan. Siapa yang dimaksud ini? Ya, keyakinan mereka. Wa kamaluhu fi 25 an asy-syahr at-tasi', dan sempurnakanlah hari 25 tanggal 25 min syahr at-tasi' dari bulan yang ke-9 alladzi lil ibraniyin, yakni menurut kalender Ibrani. Jadi tanggal 25 bulan ke-9 kalender Ibrani. Itu bulan ke-9 itu bulan apa? Kalau kalender Ibrani itu bulan Kislev namanya. Alladzi huwa at-tasi' wal 'ishrun min asy-syahr ar-rabi'. Yang ini sama dengan tanggal 29 bulan keempat alladzi lil misriyin, menurut kalender Mesir, maksudnya kalender Mesir kuno. Panjenengan tahu bahasa Mesir kuno itu bahasanya siapa? Bahasanya Fir'aun. Tahu bahasanya Fir'aun? Pernah tahu bahasa Fir'aun itu kayak apa? Bisa bayangkan nggak ketika Nabi Musa ngomong dengan Fir'aun itu pakai bahasa apa?
pakai bahasa Arab. Kalau menurut Quran, dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa pakai bahasa apa? Menurut Quran, bahasa Arab. Pertanyaannya, betulkah beliau ngomong dalam bahasa Arab pada zamannya? Ya tidak mungkin, karena Fir'aun bukan orang Arab, Musa juga bukan orang Arab. Coba kalau kita baca Quran saja, kesimpulannya keliru. Musa ngomong dalam bahasa Arab, Fir'aun ngomong dalam bahasa Arab, ya kan? Coba baca Quran, bahasa apa itu yang muncul? Bahasa Arab. Kalau kesimpulan begitu berdasarkan Quran saja dikeliru, maka perlu melacak historisnya, sejarahnya. Berarti Fir'aun itu pakai bahasa apa? Sekarang terbukti di piramida ada tulisan-tulisan hieroglif, ya toh? Nah, kayak apa bahasa Fir'aun? Ini saya bawakan datanya. Saya sekarang belajar bahasa Fir'aun. Loh, serius saya ngomong. Tulisannya kayak gini. Ini sudah ada tulisannya, versi bahasa Fir'aunnya aslinya. Kemudian ada tulisan versi bahasa apa ini? Bahasa Arabnya. Bagaimana cara bacanya? Gampang cara bacanya. Kalau di sini ada contoh ya. Bahasa ini sekedar contoh saja, sekedar contoh. Kalau disebutkan sekedar contoh, misalnya kata-kata ini. Kini ovi, apa itu kini ovi? Kalau bahasa Arabnya itu sama dengan as-samawat. Kira-kira nyambung kak? Kini ovi dengan as-samawat, nyambung dah? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Tapi kalau kita faham istilah ini, itu mirip dengan bahasa Jawa kuno yang masih dilestarikan sampai hari ini, meskipun tidak sama persis. Contoh, penjenengan pernah tahu yang namanya Kakawin Sotasoma? Di situ muncul kata begini, mangkang jinatua kalawan siwa tatua binika tunggal ikatan hana dharma mangrua nanging hana pamintaku huri panasahananing ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Itu Kakawin Sotasoma sama jok ngowo. Itu bahasa Jawa kuno, masih ada hubungan dengan bahasa Jawa yang sekarang. Nah, ini bahasa Fir'aun. Jadi bisa bayangkan ya, kalau Nabi Musa ngomong kayak apa ya, kayak begini. Tapi ya kita tidak bisa tahu secara konkret. Nah, alhamdulillah sekarang ada informasi bocoran. Saudi Arabia sekarang mau menerjemahkan Quran dalam bahasa Koptik ini. Sudah dimulai. Kalau bahasa Amharik, bahasanya Bilal bin Rabah, sudah ada terjemahannya. Kalau bahasa Jawa, Quran terjemahan bahasa Jawa sudah ada. Tapi saya yakin paling hanya 1-2 yang punya Quran bahasa Jawa di sini. Ayo, mana jawabannya? Nggak ada. Sakjane sing lebih berhak itu jenengan. Iya, cuma aneh manusia Muslim Indonesia ini. Nggak tahu saya. Mau dipinterkan kok nggak gelem ya. Senengane bicara ya hal-hal yang casing. Bukan hal kayak begini, ini memang menyita waktu, menyita pelajaran kita. Nah, di sini dikatakan tanggal 25 bulan ke-9. Ini tidak sama dengan bulan Desember. Bulan Desember itu bulan ke berapa? 12. Ya, ini bulan ke-9. Kalau tahun kalender Masehi itu 25 Desember. Ini bukan 25 Desember, tapi 25 bulan ke-9 yang dimaksud bulan Kislev. Ini kalau disamakan dengan tahun Masehi itu tanggal 7 Januari. Makanya kalau dalam gereja Ortodoks itu Natalnya bukan tanggal 25 Desember tapi tanggal 7 Januari. Nah, pertanyaannya, sekarang ini orang-orang Ortodoks termasuk di Mesir, apakah sudah Natalan? Belum, mereka masih berpuasa. Nah, kalau masih berpuasa sampai nunggu tanggal 6 terakhir berpuasa. Nanti tanggal 7 Januari baru kemudian Lebaran.
Jadi yang lebaran duluan itu yang Katolik, Protestan atau Ortodok? Katolik dan Protestan. Yang Ortodok belum lebaran. Nah, kenapa begini? Ini ada kaitan dengan ayat Quran yang tadi saya baca. Karena ini ada informasi bahwa mereka merayakannya itu tanggal 25 bulan Kislev atau tanggal 29 bulan keempat Kiyah namanya. Bulan keempat Kiyah versi tahun Mesir kuno, yang tidak sama dengan tanggal 25 Desember tapi identik dengan tanggal 7 Januari. Nah, berarti kita bisa bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi, ya, saya ulangi lagi, ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi, itu mereka merayakannya itu tanggal berapa? Mereka ini loh merayakan tanggal berapa? Ya tanggal 7 Januari. Kapan mulai diberlakukan 25 Desember? Setelah Islam muncul. Jadi tidak pada masa sebelum Islam. Gegerannya antara Katolik dengan Ortodok itu puncaknya tahun 1054. Berarti itu setelah Nabi wafat atau sebelum Nabi wafat? Setelah Nabi wafat. Jadi perpecahan itu terjadi tahun 1054. Nah, anehnya Bapak Ibu sekalian, saya juga kaget ya ketika baca teks ini bicara mengenai kelahiran Nabi Isa. Kalau dihitung itu 25 bulan ke-9 ya, tahun Ibrani. Ini kan dokumen kuno. Ini dokumen tahun 198 Masehi. Itu ketika Nabi sudah lahir belum? Belum. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. Perhatikan, ini kitab sudah diimprimatur, sudah disegel, sudah diresmikan, sudah distempel oleh Al-Baba Tawadrus Ats-Tsani. Oke. Nah, sekarang ini saya bawakan lagi kitab yang juga sama-sama ditulis dan distempel, juga diimprimatur, disahkan oleh paus yang sama. Siapa itu? Ini, perhatikan. Al-Baba Tawadrus Ats-Tsani. Baba Tawadrus Ats-Tsani. Tulisannya Arab di sini. Oke. Nah, tulisannya apa di sini judulnya? Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah di tafsir ala hadil qadim sarah likulli ayat. Ensiklopedia gerejawi, tafsir kitab perjanjian lama ayat demi ayat, al-juz'ul awal, juz yang pertama, sifr at-ta'win. Sifr at-ta'win. Biasanya kalau orang tuh nggak paham dengan ini, itu sudah diomong apa kan hubungannya dengan agama kita. Saya yakin pasti ada di sini. Nggak ada hubungan memang. Kalau pikiran kita hanya soal apa? Casing, tahiyat harus gini atau lurus, terus kemudian apalagi meletakkan tangan di atas pusar atau di bawah pusar, itu casing. Ini saya bahas karena generasi Gen Z. Kecuali kalau nggak di syuting ini saya bahas lain. Karena di syuting yang saya hadapi anak-anak Gen Z. Biarkan ini nanti, karena sebentar lagi dikubur. Serius saya ngomong. Oke. Nah, sama seperti ditulis di kitab ini. Di sini dituliskan apa? Ketika membahas mengenai anak-anak Ismail, di sini dituliskan wa hadhihi mawalid Ismail ibn Ibrahim. Inilah anak-anak Ismail putra Ibrahim. Oke. Saya ringkas saja di sini. Di sini disebutkan hadhihi asma'u bani Ismail bi asma'ihim. Inilah anak-anak keturunan Ismail sesuai nama-nama mereka. Hasaba mawalidihim, sesuai urutan kelahiran mereka. Nebayot bikr Ismail, Nebayot anak tertua Ismail, wa Kedar dan juga Kedar, wa Atbiel dan juga Atbiel,
wa mibsam dan juga mibsam, wa misma dan juga misma, wa duma dan juga duma, wa masa dan juga masa, wa hadar, wa tema, wa yitur, wa nafis, wa kedma. Haula hum banu Ismail. Mereka itulah anak-anak Ismail. Berapa tadi jumlahnya? Lu nggak ngitung kan? Nggak serius soal ngaji. Nah, sekarang dia sebutkan nama Kedar. Di sini ada penjelasan. Ini menurut saya ini bukti konkret yang tidak bisa dibantah. Apa itu? Di sini dikatakan wa aidan Kedar, dan juga Kedar. Ya. Kedar itu salah satu dari putra Ismail. Ismail putra Ibrahim. Menurut Quran atau bukan? Mana saya nggak bicara Quran? Saya tidak bicara Quran, saya bicara kitab ini. Dari gereja apa ini? Ortodok. Serius dulu saya bilang ini. Kalau menurut Quran, iya ada ayatnya memang. Ayatnya mengatakan apa? Dalam surah Ibrahim, surah 14, ayat yang ke-39. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Siapa yang ngomong begini? Ibrahim. Menurut Quran. Sampai percaya tidak? Percaya. Iya, generasi Gen X. Tapi generasi Gen Z nehi. Sebelum ada bukti pembanding. Ya, kalau Quran diimani. Tapi mereka generasi Gen Z, mana bukti pembandingnya? Itu kan klaim sepihak. Butuh dokumen pembanding. Nah, dokumen pembandingnya apa? Ini. Siapa yang bisa lawan data ini? Sama dengan informasi Quran. Oke? Anak-anak Ismail disebutkan 12 tadi. Salah satunya adalah Kedar. Ya. Kedar keturunan Ismail, Ismail keturunan Ibrahim. Nah, pertanyaannya di sini. Di sini ada penyebutan. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Generasi Gen Z pasti bisa baca ini. Karena ini syuting kan? Lihat nih. Wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Ini yang saya tunjuk ini. Qabilah Quraisy. Dari Kedar muncul nanti yang disebut suku Quraisy. Siapa yang ngomong begini? Quran? Bukan. Hadis? Bukan. Tapi kitab mereka. Dalam dokumen kita, dalam tradisi Islam, ya, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih orang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy, dan Allah memilih aku dari antara kaum Bani Hashim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keturunan Bani Hashim, Bani Hashim keturunan Quraisy, Quraisy keturunan Kinanah, Kinanah keturunan Ismail. Berarti sebanding nggak dengan data ini? Dan anehnya yang mengimprimatur, yang mengesahkan adalah Al-Babatu wad-Durus Ats-Tsani. Kalau begitu keyakinan kita ini berdasar pada bukti atau hanya sekedar keyakinan? Bukti. Ini yang saya kejar sekarang. Saya tidak banyak waktu. Umur saya sekarang sudah bertambah 54 tahun sekarang hari ini. Sampai sudah berapa? Saya sekarang sedang menulis kitab tafsir tematik, yang ini sedang saya proses. Mungkin saya butuh waktu 5 tahun ke depan baru tuntas, kalau Allah izinkan saya hidup 5 tahun ke depan. Saya harus mengejar waktu, karena nanti kalau saya meninggal, saya tidak tahu kapan ini akan bisa diajarkan. Kalau YouTube ini nanti habis, internet tuh hancur, ya buku masih
bisa dibaca. Tapi kalau ini hancur satu sumbernya, semua habis. Makanya saya berjuang sekarang di 3 medan. Satu, dengan tausiah di antara para jamaah begini. Tidak direkam, mau direkam, panjenengan sudah bisa mendapatkan informasi, ya kan? Nanti kalau sudah tahu, oh yang disampaikan oleh beliau itu ini, nanti ditularkan kepada yang lain yang tidak hadir. Itu target saya. Mau generasi Gen X, mau generasi Gen Z, face to face dengan saya, talaki seperti ini, itu penting. Mungkin memang ada perbedaan, karena generasi Gen Z rajin mencatat, generasi Gen X lupa mencatat. Ya, nah, itu target pertama. Target kedua, dunia maya. Mau yang muslim, mau yang non muslim, dengan data seperti ini yang saya tunjukkan, ya, mereka tidak bisa tolak data-data itu. Tapi saya khawatir nanti suatu saat kalau dunia ini semakin bahaya, itu nanti akan hancur ini dunia internet. Ya, ini prediksi orang-orang yang tahu IT, nanti akan hancur dunia maya ini akan hancur. Tapi saya sudah punya kontribusi, nyebar ini data dan jadi amal soleh insya Allah, dan panjenengan juga bisa jadi amal soleh. Dan yang ketiga, dari tulisan yang saya tulis, nanti kalau dibaca, ini dibakar, di sana masih ada, ini dibakar hancur, di sini masih ada, ya kan? Nah, 3 medan ini yang sedang dikejar. Ustadz-ustadz kita kelemahannya itu tidak bicara tiga hal ini. Kadang nggak direkam, ya kan? Nah, kalau nggak direkam tuh eman, paling hanya satu lini. Apa itu satu lini? Ya kayak begini ini ya, ngaji begini, nggak direkam eman itu. Kalau direkam alhamdulillah. Yang ketiga, mereka sering lupa, nggak nulis buku. Ulama-ulama kita nulis, dan jenengan kalau nulis biasanya dibaca oleh anak cucu enggak? Makanya tulisan jenengan itu jangan sampai hilang, disimpan, harus disimpan, jangan sampai hilang. Nah, 3 hal ini jenengan harus konsentrasi di situ. Nah, Islam ke depan di Eropa terutama, dan hari ini sudah mulai semakin hari banyak orang tahu mengenai Islam yang benar ini, karena bukan hanya bicara dari sisi iman, tapi dari sisi apa? Nalar penting. Saya hampir setiap hari mu'alaf itu datang untuk begini. Ya alhamdulillah ya, saya tidak mau memu'alafkan orang kalau hanya mau nikah, nehi saya tidak mau saya. Karena apa? Karena nanti ini khawatir balik. Tapi kalau memang serius mau belajar Islam, meskipun dia mau nikah, tunggu 6 bulan, tak kader dulu, debat sama saya dulu. Apa itu debat? Diskusi sampai dia betul-betul tahu betul Islam itu kayak apa. Harus ya kayak begini diskusinya, nggak main-main diskusinya, serius banget. Saya melayani setiap hari itu anak datang ke rumah dan diskusi, dan dia pinter baca kitab ini, kitab itu, kitab ini. Memang dia nggak bisa bahasa Arab, tapi baca tulisan-tulisan terjemahan tafsir Tobari yang versi terjemahan bahasa Indonesia itu sudah ada kan? Baca mereka. Sampean baca nggak tafsir Tobari terjemahan bahasa Indonesia? Mereka itu baca. Nah kalau begini kan diskusi hidup. Nah ketika berislam luar biasa. Nah alhamdulillah satunya lagi, dia sudah punya anak. Dia sekarang rajin sholat di masjid yang namanya masjid di Pakuan City, Chinese dia. Coba begini, ini aset yang begini. Tapi kalau sekedar hanya Ustadz saya mau nikah, sekedar itu, nehi, silakan ke yang lain. Tapi saya minta para ustadz kita melalui layar dunia maya ini, jangan mudah mengislamkan orang hanya karena pernikahan. Bahaya, dan dampaknya luar biasa itu, negatifnya. Hati-hati. Makanya jangan
terjadi dalam keluarga kita? Ada nggak di antara keluarga ini yang nikahnya hanya sekedar itu? Mualafnya itu hanya karena pernikahan tuh ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ngaku. Ada. Ya untung ya dia masih masih mau belajar. Coba kalau nggak mau belajar, kalau dia misionaris bagaimana? Oh bahaya itu. Mudah-mudahan ini sekilas info. Yang mau ingin belajar bahasa Firaun, belajar sama saya nanti. Serius saya ini kekurangan kader. Iya. Saya kadang-kadang mikir begini, ini curhat ya, sekalian mau menyelesaikan. Guru saya Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian itu kan wafat tahun 94, meninggal umur 94. Itu kalau ngader murid-muridnya itu, detail sampai bahasa Jerman, bahasa Belanda itu dibuka semua data. Waktu itu. Yang jadi hanya segelintir orang. Yang lain-lain tidak jadi. Saya khawatir mungkin diantara kita ada yang bisa melanjutkan, tapi mungkin hanya segelintir yang nanti melanjutkan. Ini estafet terus sampai ila yaumil qiyamah. Estafet. Saya melanjutkan Kiai Haji Abdullah Wasian. Kiai Haji Abdullah Wasian, beliau itu melanjutkan Kiai Haji Mas Mansur karena gurunya. Kiai Haji Mas Mansur, tahu sih Kiai Haji Mas Mansur? Itu kan pahlawan nasional. Melanjutkan lagi gurunya terus sampai ke atas. Menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, maksudnya itu saling sambung menyambung. Ya. Nah ini saya berharap nanti, tidak tahu entah cucu jenengan, entah anak jenengan yang nanti akan melanjutkan ini, saya nggak tahu. Tapi ini bersyukur, dunia sudah terbuka lebar, semua bisa diakses dalam berbagai lini. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi panjenengan semua. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada? Terkait dengan masa itu ketentuannya apa? Oh ya. Jadi begini ya, menurut Quran ya, peredaran ini itu ada yang disebut Qamariyah dan Syamsiyah. Nah, kalau Qamariyah itu bulan, kalau Syamsiyah itu matahari. Oke, dua ini. Quran pakai istilah Syamsiyah dan Qamariyah. Kalau kalender Ibrani itu berdasarkan Qamariyah, sama dengan kalender Hijri ya. Sedangkan kalender Masehi yang kita kenal sekarang itu ada dua. Pertama kalender Yulian, yang kedua kalender Gregorian. Kalau kalender Gregorian itu kalender yang kita sekarang ini ya, kalender ya Januari, Februari, Maret, April, hitungannya itu seperti kita ini persis. Itu kalender Gregorian, itu yang dipakai oleh tradisi Katolik, dan itu baru muncul pada masa Paus Gregorian tadi, makanya disebut Paus Gregorius. Nah sebelumnya itu pakai kalender Yulian. Kalender Yulian itu selisihnya itu sekitar 13 hari lebih lambat dibanding kalender yang sekarang. Makanya hitungannya gereja ortodoks itu pakai kalender yang lama, pada zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Paham maksudnya ya? Jadi kalender Masehi itu ada dua. Yang pertama Yulian, yang kedua Gregorian. Yang kita pakai umum ini disebut Gregorian. Jadi kalender sekarang ini tanggal berapa? 2. Nah, 2 Januari. Ini kalender Gregorian. Nah, kalau Yulian hanya dipakai oleh kalangan ortodoks. Sampai sekarang mereka pakai kalender itu lebih lambat. Nah, sekarang bolehkah kita pakai kalender Gregorian? Boleh enggak? Kalau itu hanya sekedar tidak ada hubungan dengan agama, boleh. Makanya sekarang di mana-mana mesti didampingkan ya, Masehi dengan Hijri. Didampingkan.
Karena kalau ini dipakai memang ada asal-usulnya, karena kita hampir sebagian besar Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, semua itu pernah dijajah oleh Barat, dan Barat itu ada kaitan dengan tradisi Katolik misionaris, maka itu telah dipakai. Saya belum tahu apakah dalam tradisi Islam ditolak itu. Sebenarnya ditolak itu bisa sebetulnya, cuma masalahnya kan sudah menjadi standar, sehingga tidak mungkin tidak dipakai. Kalau seandainya jenengan pakai Hijriah saja bisa sebetulnya, bisa. Cuma masalahnya sulit tidak? Sulit untuk tidak dipakai. Dengan bahasa lain begini loh, kalau kita seluruh umat Islam pakai tahun Hijriah, itu bisa nggak? Bisa. Tidak menggunakan Masehi itu bisa. Cuma masalahnya kita kan sudah komunikasi internet itu luar biasa dan selalu pakai Masehi. Makanya supaya tidak ada nuansa keagamaan, maka kalau versi bahasa Inggrisnya itu tulis BCA, Before Christian Era, atau disebut Common Era, CA, Common Era, bukan Christian Era. Kalau Christian Era itu terlalu agamis, tapi kalau Common Era berarti bukan agama ini, tapi milik bersama. Nah, itu ada istilah demikian. Jadi kesimpulannya kalau dipakai bisa, cuma masalahnya kan kita nulis surat apapun kan pakai tahun Masehi. Bahkan kalau jenengan berangkat umroh pakai tahun Hijriah atau pakai Masehi? Pakai Masehi. Kalau berangkat haji tahun berapa? Pakai Hijriah atau pakai Masehi? Kalau surat menyurat itu loh, penentuannya itu loh, pakai apa? Pakai Masehi. Ya sudah, diterima. Tapi nggak usah ikut rame-rame. Nah, masalahnya yang ikut rame-rame itu yang jadi problem. Ya, oke. Istilah Masehi itu dari Indonesia. Oh ya, betul. Jadi istilah Masehi dari kata Al-Masih. Jadi makanya di situ disebut Isa Al-Masih. Dari kata Al-Masih muncul kata Masihi. Makanya orang-orang di Timur Tengah mereka menyebut ana Masihi. Saya seorang Masihi. Maksudnya saya seorang Kristen. Kalau di sini orang menyebut apa? Saya Masehi begitu. Enggak kan? Tapi apa mereka mengatakan? Saya Kristen, ya kan? Jarang mengatakan saya Nasrani gitu kan? Tapi saya Kristen. Di Timur Tengah mereka mengatakan ana Masihi, saya Masihi. Maksudnya saya Kristen. Ya, itu dalam tradisi Timur Tengah. Jadi memang betul kata Masehi dari kata Al-Masih. Bahasa Ibrani-nya Hamosyah. Bahasa Ibrani. Oke, saya kira demikian ya. Dalam ada sebagian orang menyebutkan begini, kalau ada orang muslim murtad pindah ke agama lain, itu kebanyakan karena faktor ekonomi. Tapi kalau ada orang muslim masuk Islam menjadi murtad, itu kebanyakan karena pembelinya. Pertanyaannya saat kira-kira mereka muslim yang masuk Islam yang dari mu'alaf itu yang dikatakan berbeda, itu yang membuat mereka tertarik dalam Islam itu kira-kira apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan saya kasih contoh sederhana. Memang itu penelitian yang berat. Penelitian berat kan? Kalau bayangkan ya, itu kan contoh sederhana. Ini kan kitab Kristiani, ya, kitab Kristiani. Kalau dibaca setiap hari, kemudian menjadi bacaan harian, kemudian kan dia bertanya. Di sini berkaitan dengan Milad Al-Masih, oke? Sahkan siapa tadi? Al-Baba Tuwadrus Athani sebagai seorang Kristiani, oke? Otomatis dia baca tulisan-tulisan yang telah disahkan oleh Al-Baba Tuwadrus Athani.
Salah satunya adalah kitab ini, ya kan? Sama, Al-Baba Tuwadrus As-Tsani, Baba Tuwadrus As-Tsani. Ketika buka di sini, kemudian muncul nama Quraisy, muncul pertanyaan, ini kok kenapa nama Quraisy ada dicantumkan di sini? Memang apa hubungannya kekristenan dengan Quraisy? Paham kira-kira? Bukankah Quraisy itu identik dengan keislaman? Barulah di situ muncul kegelisahan. Kenapa? Ini tidak mungkin muncul tiba-tiba, tapi ini warisan dari generasi yang sudah lama sebelum Islam ada. Di situ muncul pikiran-pikiran kritis. Berarti keislaman itu sudah dibicarakan dalam dokumen ini. Ini perjuangan sederhana atau perjuangan yang sangat keras? Sangat keras. Ini contoh sederhana. Beda dengan karena mau nikah kemudian pindah agama Islam. Beda hasilnya. Hasilnya beda. Ini penalaran yang betul membutuhkan perjuangan, dan ini nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia begitu, ini ibaratnya membangun rumah di atas batu karang. Kira-kira kalau ada angin besar, rumah itu roboh enggak? Enggak. Tapi kalau membangun rumah di atas pasir, kira-kira apa yang terjadi? Kalau pindah agama karena pernikahan, itu ibaratnya membangun rumah di atas pasir. Tapi kalau pindah agama dengan membandingkan begini, ini kitab tradisi Kristen, ini kitab tradisi Kristen dibandingkan dengan Quran, itu perjuangan. Ini ibaratnya membangun rumah di atas batu karang. Hasilnya beda atau sama? Beda. Mudah-mudahan jenengan sudah mulai berpikir bahwa agama itu bukan sekedar diimani, tapi juga dinalar. Nah, itulah sebabnya Quran mengatakan apa? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal, berpikir? Jadi berpikir. Nah, kalau dogma ya beda. Tahu dogma? Nah, sekarang saya tanya, Tuhan itu satu ada dua? Satu atau dua? Dua atau tiga? Dari mana sampean bisa tahu Tuhan itu satu? Dari Quran. Ya cukup diimani. Nalar bekerja enggak? Hah? Loh, kan ada juga yang Tuhan itu tiga. Menurut apa? Ya kitabnya. Tuhan itu satu. Menurut apa? Kitabnya. Ya cukup diimani. Lah kalau diimani, apakah itu agama? Quran itu memadukan keduanya, diimani sekaligus dinalar. Mana yang betul? Satu atau tiga? Tiga atau satu? Hah? Ya satunya dari mana? Dari Quran. Ya imanono tok. Tapi dinalar juga. Dinalar itu pasti Tuhan itu satu. Makanya Quran berkata, seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka semua kan goncang. Nah, itulah Quran. Agama itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sampean, ya kita ini kan menunggu waktu saja. Generasi Gen Z itu, pikirannya data semua dibuka. Sekarang informasi semua dibuka, internet semua dibuka. Quran saja, tulisan-tulisan lama sudah diposting untuk meneliti. Ya, saya kira demikian. Itu contoh konkret tadi. Mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Oh, masih ada. Ini generasi Gen X atau generasi Gen Z? Gen R. Jadi pada waktu kami masih kuliah mahasiswa itu pernah bertanya susah melakukan bangsa. Pertanyaan yang susah itu agama kita bahwa untuk menetapkan dari perayaan dia pengatalan itu tetap ada 25 manusia, tetap tidak berubah. Ya, seolah-olah mengecek kita bahwa kalau Islam berubah raya itu bisa. Dan saya seolah-olah itu saudara saja, karena kalau Islam berubah dan
Gimana kalau mau nanam itu menjaga secara ilmiah, kedua belah pihak bisa menjadi. Terima kasih. Sekali lagi, Natal 25 Desember dari tahun ke tahun tidak berubah. Memang betul, tapi itu baru koma menurut Katolik. Oke. Natal tanggal 7 Januari itu juga tidak berubah. Mulai dari dulu sebelum zaman Islam, zaman risalah Nabi kita sampai sekarang tidak diubah. 7 Januari menurut kalender Julian, kalender ortodok. Oke. Kalau begitu ada beda atau sama? Beda. Nah, kalau Islam mengikuti matahari atau mengikuti bulan? Bulan. Kalau bulan memang bergeser, maksudnya tidak sama dengan matahari, tapi tanggalnya pasti terus sama seluruh dunia. Kalau Idul Fitri ya tanggal 1 Syawal. Ada nggak Idul Fitri tanggal 2 Syawal? Nggak ada kan? Mulai dari dulu sampai sekarang Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Iya, 1 Syawal. Nggak ada 2 Syawal apa 10 Syawal, nggak ada. Karena mengikuti apa? Hijriyah. Oke. Kalau bergesernya itu bergeser karena dibandingkan dengan tahun matahari. Jadi karena mengikuti pola yang beda, yang satu matahari, yang satu bulan. Kalau bulan tidak pernah berubah, tidak ada perbedaan. Tapi kalau matahari ada beda atau sama? Hah? Ayo, ini tingkat cerdas lo ini. Kalau berdasarkan perhitungan tahun Hijriyah, ada nggak perbedaan di antara kaum muslimin? Tidak ada. Kalau mengikuti peredaran tahun matahari, mereka ada perbedaan atau sama? Ada. Nah, itu kan jawabannya. Jelas kan? Ya. Alhamdulillah, kita ini sama. Mesti tanggal 1 sedikit aja. Ya, kalaupun ada beda, ya selisihnya berapa hari? Sehari. Nah, sehari itu nggak perlu. Ya. Ini pesan saya. 2 minggu. Teman saya yang ortodok sekarang itu masih puasa. Saya tanya, loh kalau Katolik itu sekarang sudah Lebaran gimana? Ya salah itu mereka. Begitu. Wong sekarang masih puasa kok mereka sudah Lebaran. Gitu, coba bayangkan. Menunggu sampai nanti tanggal 7 Januari. Salah satunya adalah Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dia nanti Lebaran tanggal 7 Januari. Termasuk di Albania, Georgia, Hungaria, Polandia. Mereka yang Eropa Timur itu tanggal 7 Januari. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini ilmu yang bisa disampaikan. Oh ada lagi, ya monggo. Saya perhatikan beliau itu serius. Berarti nalarnya itu betul-betul dioptimalkan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Eropa itu kan musim dingin. Padahal kalau di Eropa kan makanya mereka kan pagi itu kan misalnya komponen memperbanyak musim dingin. Bagaimana? Ini pertanyaan bagus. Quran. Ayo. Quran mengatakan apa? Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Ketika itu Quran menggunakan kata-kata rutoban janiyah. Ya, waktu itu rutop sedang masak, kurma sedang masak. Itu bahasa kunci menurut Quran. Bahasa kunci, ya. Kalau bahasa seperti itu, kurma itu mulai masak itu bulan berapa? Oktober, September, Oktober. Jadi September akhir, Oktober awal. Pertanyaannya, musim panas atau dingin? Panas. Musim panas. Nah, sedangkan kalau perhatikan yang tadi saya gunakan di sini, itu kan disebutkan bulan Kislev, ya kan? Bulan ke-9 dari bulan Ibrani.
Perhatikan tuh, 9, 10, 11, 12. Kalau dibandingkan dengan Masehi, selisihnya banyak atau sedikit? Nah, kira-kira mana yang lebih sesuai dengan ini catatan tahun 198? Sesuai dengan Quran atau yang sekarang terjadi? Silakan pikir sendiri, ya kan? Saya tidak perlu untuk yang betul Quran. Kalau yang betul Quran itu klaim, tapi coba bandingkan. Nanti nalar itu akan buat kesimpulan. Oh, berarti memang yang disampaikan Quran itu terkonfirmasi dengan data yang lain. Begitu ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan ini diskusi. Ini bukan ceramah tapi diskusi ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.